Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai satu alam. Alhamdulillah teman-teman. Ini sekarang saya tepatnya bisa bikin konten kembali. Alhamdulillah sekarang saya tidak sendiri. Ini ada siapa ya? Dia diperkenalkan tidak? Gak usah lah ya. Gak usah. Yang penting ini namanya pasti Tama ya. Nama dohirnya aja kita perkenalkan. Ini nama Tama. Jadi mungkin ada orang juga nanya mungkin ntar ini kok tiba-tiba bisa Tama ajak ke video, ini gimana ceritanya gitu ya. Ya pasti ini Tama tuh awalnya sama lah seperti teman-teman ya, nonton video terus berkomunikasi ingin ketemu. Alhamdulillah ya, kalau Allah menghendaki akhirnya bisa ketemu. Jadi buat teman-teman juga yang pengen ketemu saya, insya Allah kalau bisa ketemu ya bisa ketemu. Jadi jangan dipikirkan bahwa bakal susah ketemu Kang Reja, bakal gitu, bakal gini, bakal pilih-pilih. Jangan ya, enggak gitu. Insya Allah bisa ketemu. Nah ini di konten kali ini saya alhamdulillah bisa ketemu sama Tama dan ingin kembali membahas mengenai salah satu konten yang paling banyak ditonton dan juga masih di request sampai sekarang, yaitu mengenai pembahasan Eyang Prabu Siliwangi. Nah ini kebetulan Tama, bukan kebetulan sih ya, karena nggak ada yang namanya kebetulan. Jadi Tama ini teman-teman subscriber semua, memang kalau dari segi usia, segi umur di bawah saya, lebih muda ya. Tapi kita lihat jangan segi umur, kita lihat dari segi tuanya, tua ilmunya, tua wawasan, tua pengalamannya ya. Kita sedikit itunya. Jadi Tama ini kalau diberatkan gini, karena manusia saling melengkapi ya. A bisa ini, A nggak bisa itu. Nah Tama ini juga salah satu generasi milenial, tapi dia kalau orang Sunda mah nyukcuk gitu ya, galur. Galur tampak tilas. Jadi senang sekali Tama menggali semua tentang budaya leluhur. Begitu sampai kenal dengan beberapa budayawan Sunda dan belajar dari pada mereka gitu ya, tentang raja dan segala macamnya. Nah, pembahasannya sangat seru, sangat asik karena Tama juga bisa rajah bubuka. Jadi alangkah lebih baik, lebih sopan santun ya. Ada tata krama, kita buka dulu dengan rajah bubuka. Tapi nanti sebelum kita bahas konten Prabu Siliwangi minum dulu kopinya Tam. Biar santai. Ditampi. Mangga sok ajengkeun. Karena ada yang bilang sebelum ngopi atuh Kang gitu kan. Iya. Saya gitu banyak lah ya. Nah, sebelum kita bahas konten yang Prabu Siliwangi selanjutnya, kan Akang juga sudah berapa kali ya bikin video ya. Bahkan Akang juga lupa berapa videonya yang bikin. Banyak. Yang Tama inget 400 sekian lah. Kalau lihat dari segi tong ditinggal viewersnya. Jangan viewersnya. Video yang Akang buat satu yang di Saungnya. Oh, yang tentang Eyang. Iya, tiga kurang lebihnya 3. Eyang, Prabu Kian Santang, Prabu Walang Sungsang, dan yang terakhir yang kemarin ya. Empat. Yang Akang juga yang di pertama kan Akang bilang Prabu Siliwangi itu moksa. Iya. Yang di video terakhir Akang bilang Prabu Siliwangi nggak moksa, makamnya ada. Nah itu juga banyak yang di jasa bertanya-tanya Tam. Kok yang ini bilang gini, yang itu kok bilang gitu, gitu. Nah nanti kita bahas di sini ya. Tapi sebelumnya Akang udah mulai nih Tam, mulai di video kita masuk dulu bersolawat dulu kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW ya. Karena ada riwayat yang bilang bahwa jika seseorang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman itu mengembalikan kembali roh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ke jasadnya untuk membalas solawat manusia tersebut. Alhamdulillah. Nah semoga salawat yang kita sampaikan bisa menjadi wasilah dan kita mendapat syafaat nih agar kita diselamatkan dari nanti yaumil hisab. Amin. Salawat biasa saja ya. Jadi teman-teman juga mohon maaf kalau suara saya sumbang, falas nggak enak gitu ya. Kita bersolawat saja. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada man fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi Allah. Selamat datang di konten Prabu Siliwangi yang berikutnya dan kita bahas, kita gor. Tapi sebelumnya teman-teman saya ingatkan, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kaji dan olah kembali. Semuanya Allah lebih sawab. Ini hanya refleksi saja.
alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke konten di mana kita bahas Eyang Prabu Siliwangi. Dan sebelumnya saya minta nih, ini akan mengganggu Tama, merepotkan Tama untuk coba kita sebagai apa ya sebutnya ya, mudah-mudahan nggak keceplosan. Ya pasti kita untuk adab dan sopan santun, ya bahasa gitu. Bahasa adab ya. Tama silakan dawamkan dulu rajah bubukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillah. Kecap kita audubatan fardu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Amit kamu aku yang berkata bismillah sepenuh mana bisa kau sikat cari kalau kau lewatan yang beragama yang sama. Aku. Sekedar. Kalau misalnya mau di ini juga nggak apa-apa kan? Mau dikencengin suaranya, silakan nggak apa-apa gitu. Supaya apa? Menghindari salah paham orang. Tadi itu baca apa tuh? Wah, jampe-jampe itu. Wah, itu. Gitu kan. Nah, ya. Sebenarnya gini kan. Silakan jelaskan yang belum tahu rajah itu seperti apa. So. Ampun paralun gitu kan para pini sepuh sadayana. Jadi rajah teh nyaeta pami tina pantun. Ya. Rajah teh nyaeta bubuka lawang carita. Ya. Jadi sataacan masuk ke carita pantun atau carita nu bade dilalakonkeun, tah si raja eta teh kedah aya. Sataacan si juru pantun eta nyarita kanggo naon? Kanggo amitan kasa amitan sareng muntang, amitan sareng muntang ka Gusti nu kahijina. Terus ka para karhun sadaya, ka para rumuhun, ka Sang Hyang Sri, Dewi Sri gitu nya nyi Pohaci. Terus ka sagara, ka gunung, ka alam anu eta teh sadayana teh nyaeta ciptaan Allah keneh gitu. Urang teh pan cenah munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara gitu. Nah, tapi santana urang teh kedah ngahormatan. Ku sabab saat acan urang gumelar di alam dunia gitu, anjeunna teh tos arah di dieu. Tah gitu. Rajah oge pami di kapungkur mah eta masukna jampe pamake, tapi jampe pamake pami di bahasa Arab ke nama doa. Nah, rajah teh gitu. Jadi sami kene jadi taya pasaling sing antara raja sareng doa benten kan aya nama cenah aya nu ngomong cenah rajah teh nyaeta mantra sanes benten mantra mah aya mantra mah sifatna kan leuwih kanu getaran aya rajah mah doa sareng puji-pujian teh gitu. Nah, sakitu lah raja lah. Mantap. Tapi ini Tama bikin PR buat saya nih. Tadi gini terus ada teks nih. Oh iya. Benar. Tapi itu saya tahu ya. Biasanya gitu ya. Biasa gitu teman-teman, kalau Sunda ketemu Sunda pasti keluar aslinya. Karena bahasanya bahasa kolbu, bahasa hate. Bahasa karuhun gitu kan. Bahasa eta gubral ketawa lahir di alam dunia ya bahasa Sunda gitu kan. Memang harus agak sedikit beradaptasi Tam. Akan juga nih agak nahan gitu kan. Kadang-kadang deh gitu. Karena harusnya kalau bahas soal Eyang Prabu Siliwangi memang harus pakai bahasa Buhun, pakai bahasa Sunda. Begitu gitu. Nah, tapi tadi akan sedikit juga mungkin ada teman-teman yang belum tetap yang nyangka kayak jampi gitu kan, kayak rajah, doa, tetap membeda-bedakan gitu kan. Nah, sebenarnya kan sama aja, hanya beda bahasa. Beda bahasa. Gitu kan. Doa, jampi sama gitu kan. Yang membuat jadi campur aduk itu karena banyak ya itu dia ya yang mengkelabui atau malah merusak, merubah adat budaya semuanya ya, bukan hanya Sunda, semuanya di Nusantara. Jadi yang bilang jampe-jampe itu ada yang bilang bid'ah, bilang mantra dan sebagainya. Padahal sama. Padahal mereka nggak selalu tahu. Seperti contoh salam kita, salam Sunda kan. Sampurasun, orang yang nggak tahu menghinanya jadi campuracun. Gitu kan. Padahal kan sampurasun itu sampurna ning ingsun. Jadi kita mendoakan orang yang kita hadapi ini supaya dia menyempurnakan dirinya, menyempurnakan akal, jiwa, kolbu, rasanya gitu. Nah, karena kalau bahas gini mah biasanya kemana-mana ya, kita fokusnya langsung aja. Karena banyak yang bilang, wah banyak bahasa basi gitu. Kita langsung bahas aja nih. Nah, Tama juga kan banyak tuh ngapak tilas, cari tahu gitu kan. Dan Tama juga sering nonton videonya Akang juga gitu kan. Nah, mungkin nih ini sekaligus kayak seperti
ngobrol aja. Kayak misalnya Taman nanya ke Kang, nah kenapa di video ini ngomong ini, di video ini ngomong gitu, terus ini ngomong gini, ngomong gitu misalnya gitu kan. Gitu. Kalau ada yang Taman misalnya ngeganjel gimananya apa boleh. Makanya Bingung ya? bingung gitu soalnya referensi Kang Reja sarang anu musim kuring di guar gitunya Ya. sami tak Oh, aya gitu. pasaling sing gitu Oh, mencek. alhamdulillah. Ieu nama gitu jadinya mata abi bener gitu Kakang Reja sok ngapecean gitu ngajaeman teh nya ku sababnya atau selaras lah gitu pamieuna mah selaras gitu. Frekuensi gitu ya. Nyuhun. Gitu. Nah, paling gini kan kita bahas supaya karena kalau ngebahas soal sejarah leluhur Eyang Prabu Siliwangi teman-teman tidak bisa langsung brak satu video selesai, tidak bisa. Karena ada beberapa sejarah yang harus tetap kita sembunyikan dulu, kita rahasiakan. Dan kalaupun diberitahukan tam harus sedikit-sedikit. Gitu kalau seorang sudah meh teu laruaseun cenah. Jadi supaya jangan kaget gitu. Malah pagedang. Eta apanya? So, cari di Google. Pagedang artinya apa gitu ya. Ya. Nah, kalau yang ini kita bahas ulang kembali nih, kita sedikit rangkum sedikit lah ya dari konten yang akan udah bahas. Banyak yang bilang kan Prabu Siliwangi itu yang paham orang, Prabu Siliwangi itu hanya satu. Iya. Gitu karena yang paling terkenal, yang paling paling populer lah ibaratnya hanya satu yaitu Raden Pamanah-Rasa. Iya, yang Sri Baduga Maharaja. Betul, yang Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata. Gitu. Nah, sementara banyak yang belum tahu bahwa Prabu Siliwangi itu sebenarnya gelar kan? Gelar. Betul? Nah, gelar. Jadi kalau di Sunda, kata Sunda sebutnya Prabu Siliwangi. Gitu. Nah, yang di Jawa sana juga, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu penyebutannya beda lagi. Iya. Gitu, padahal orangnya sama. Jadi satu wujud banyak nama. Kalaupun misalnya Kang Reja sekarang bilang bahwa ini tuh adalah ini tuh sama dengan ini, itu akan jadi kontroversi. Dan ntar banyak minta data, mana datanya? Kan? Susahnya gitu, karena saya teman-teman bukan justru dia sebenarnya pengen bersatu dengan arkeolog, dengan ahli sejarawan, budayawan, menyamakan gitu sebenarnya Tang. Nah kalau yang Akang tahu nih, Akang juga sedikit kalau bisa ada koreksi yang salah dari Akang, Tamat tinggal koreksi. Wes ya. Dibalik kadang tapi udah dikoreksi ke AA gitu. Kan manusia banyak namanya manusia saling mengkoreksi. Ada kurang, ada salah gitu kan. Yang Akang tahu sebenarnya kan kalau nggak salah nih ya, ada 8 Prabu Siliwangi itu. Bagaimana yang Tama miliki nih, yang Tama ketemuin? Ya, mohon. Jadi Prabu Siliwangi teh saur nama beja cek beja cenah cek cenah gitunya saur paran ini aki ini sepuh gitu ngegentos gelar Prabu Wangi yang Prabu Wangi saatos kejadian bubat. Nah yang Prabu Wangi kan Talaya ya. Gugur lah gitu lah. Saur nama ya guys cek saur gitu nya. Gugur tah saatos eta katurunan teh nyimbolkeun penghormatan nyaeta ngajian gelar anu namina Prabu Siliwangi. Tapi teu sagawaya Raja Sunda sadayana menangkeun gelar eta sanajan katurunanna tapi teu nyerminkeun Siliwangi nama moal tiasa gitu. Ya. Jadi saya harus mencatat lagi nih. Tidak bisa. Tapi enggak apa-apa. Enggak ada rek-dek. Sekalem we santai, berarti kan rek-dek ya. Di kopianna lah. Kopianna lah sok santai. Jadi memang ada 8 gelar Prabu Siliwangi teman-teman. Jadi tapi tidak semua raja dari Sunda ya, dari Jawa Barat ya sekarang ya, provinsinya itu tidak semua dapat gelar Prabu Siliwangi gitu. Ada beberapa yang khusus dapat itu walaupun satu turunan. Nah, cuman yang paling terkenal memang yang Prabu Siliwangi dari Pajajaran yaitu Sri Baduga Maharaja Jayadewata. Ya gitu. Raden Pamanah-Rasa. Itu yang paling terkenal. Nah, Raden Pamanah-Rasa ini pun nama gelar juga dari rakyat. Iya. Gitu. Kenapa Sri Pamanah-Rasa? Karena dia bisa memanah rasa ya berarti mendapatkan hati sanubari rakyat kecil. Gitu karena Prabu Pamanah-Rasa ini sejak dari kecil memang sudah berjiwa luhur gitu ya, sudah menyamar ke rakyat-rakyat jelata, tidak mengaku dirinya anak raja atau pangeran gitu, membantu dari rakyat jelata sudah seperti itu sampai dewasa. Nah, karena ini sebenarnya sih pasti ada yang minta untuk dijelaskan semua siapa 8-8-nya itu pasti ada kan. Cuman ya kita kan
harus tetap jaga adab, Iya. gitu kan. Ada yang harus dirasakan, ada yang tidak. Nah, paling mungkin yang bisa saat ini akan bisa beritahu mungkin ada salah satunya tuh ada Prabu Siliwangi yang galuh. Digaluh. Nah, Prabu Siliwangi galuh itu yang wastu tunggal, Hmm. gitu. Nah, terus kesininya ada Prabu Siliwangi Pajajaran. Yang penutupnya ada di sini ada Prabu Surya Kencana. Prabu Surya Kencana, ada juga yang sebelum itu ada Prabu Siliwangi. Tolong sebutkan gimana. Jangan disebutin yang ini aja. Gitu, biasa gitu ya. Nah, memang kerajaannya itu kan sangat luas ya, Tan. Mohon. Sangat luas, bahkan sampai dataran Dieng. Gitu. Tapi kerajaan yang terakhir konon ya, Allah alam bisawab. Terakhir itu di Banten memang. Terakhir penutup di Banten gitu. Nah, terus kalau kerajaan-kerajaan keturunan sampai sekarang masih ada, Sumedang Larang ya, Sultan Katribongan gitu. Bahkan keturunan-keturunannya menurunkan bupati-bupati Sumedang, bupati-bupati Cianjur gitu. Semua gitu kan, satu keturunan satu ini. Nah, yang paling seru, tapi pasti yang paling seru, yang paling banyak orang ingin tahu itu adalah soal moksanya Prabu Siliwangi kan. Waduh. Paling banyak tuh gitu kan. Makanya yang pertama tuh akan di video pertama kenapa akan bahas yang moksa dulu, karena akan mengambil apa yang beredar di masyarakat terlebih dahulu. Gitu, yang mereka tahu apa, ambil, akan masukin beberapa yang masyarakat tidak tahu. Seperti misalnya yang Prabu Siliwangi itu sudah masuk Muslim, sudah Islam. Iya. Gitu, karena menikahi Ibunda Subang Larang, muridnya Syekh Kuro. Iya. Gitu kan. Nah, terus lalu kalau misalnya udah Islam, udah Muslim, kenapa moksa? Kan moksa ajaran Hindu gitu. Nah, ada lagi, itu akan bahas di video yang kemarin. Iya, Gitu. Selanjutnya. Jadi tadi dibilang Tama dan Akang juga sama tadi kan, bahwa ada raja-raja Sunda ya yang tidak semua bergelar Prabu Siliwangi. Iya. Tapi semuanya, tidak semua kisah ceritanya itu diketahui. Jadi karena hanya baru taunya yang Prabu Siliwangi Pemanah Rasa, semua kisah dicampur adukin, dimasukin ke Prabu Pemanah Rasa. Iya. Yang moksa ada, tapi bukan beliau, gitu kan. Gitu. Kalau beliau ngahiang. Iya, betul. Ya, bukan moksa, ngahiang, beda nggak moksa dengan ngahiang, gitu. Nah, kalau dijelaskan apa bedanya, wah panjang. Nanti lagi kita bahas lagi, gitu. Nah, kalau mengenai apanya ya, ini soalnya akan gue sambil ngebaca nih, yang mana yang harus disampaikan, yang mana kebutuhan netizen saat ini lah ya, gitu ya. Gitu. Atau mungkin sebelumnya mungkin Tama deh, kita pancing pertanyaan dari Tama gitu. Ada yang apa gitu. Iya, simpuring teh bade tumaros cenah. Saurna teh aya hiji raja nyaeta kakena Sri Baduga Maharaja. Anu katalahna yang Prabu Niskalawastu Kencana tah. Dupi simkuring teh tak acan terang saha eta Niskalawastu Kencana teh gitu. Mangga Tapi ampun paralun amitnya kena kakarepun kacang rumuhun sadayana ka nu mangku lembur di dieu amit gitunya. Mugia diizinkeun diwedar dina dinten ayeuna, dina dangat ayeuna insyaallah upami henteu nya hapunten kitu nya. Engke mun sigeuna mah dina eta off the record kitu nya. Tapi urang cobian heula, urang direkes cikanya. Nah, tadi dan bilang gitu katanya. Caranya gini, coba tanya dulu sama yang bertanya, yang dia tahu apa, coba ungkapin dulu. Gitu. Jadi apa yang Tama tahu soal Prabu Niskalawastu Kencana, coba. Nah, ai tino sababaraha naskah lontar anu pernah kusim kuring dibaca gitu nya. Naskah lontar non wae apa aja? Carita Parahyangan. Carita Parahyangan teh nyaeta salah sahiji didaktik kuno anu nyaritakeun ti masa pemerintahan Eyang Witeken Dayun dugi ka Prabu Siliwangi terakhir. Jadi dirinya mah petera sadayana sejarah-sejarah teh tah. Jadi nya teh aya nu katalahna cenah saurna Eyang Niskalawastu Kencana teh
mangrupakeun raja anu ngawitan ngadekeun galuh anu pusatna di Kawali. Nah, sareng lami wangi oge namina eta si yang di skala wastu kencana teh gitu kan. Sekedar nah, jadi orang kecil. Kalau misalnya ada yang kayak kok jadi terbata-bata, kok jadi hilang, kok ngeblank gitu kan, coba baca istighfar, syahadat, sholawat. Iya. Bengras. Tah, saur nate nih skala wastu kencana teh paling lami ngaraja teh gitunya. Ya. Ngaraja sareng umur Nabi 127 tahun duka sabar udah ratusan tahun. Ngawitan diangkat raja nate usia 20 tahun. Nah, aisim kuring teh hayang terang nate naon ya? Aduh. jadi ngeblank kieu tadi pas aya tadi teh tarasanana. Tah, kata cerita teureun heula we. Ya. Aduh. Jadi yang Prabu skala wastu kencana teh lares dikawali. Eta nu paling kolot, paling buhun. Tah. Sababna balik ka ditu. Gitu dikesakeun teh ka kawali da aya hiji makam anu Allah bisa hapunten nya ka saya karuhun sesepuh nu aya di Galuh nu ditu di Kawali upami lepat kitu nya upami salah dihapunten sanes kumawantun sanes bali ngalalangkungan atapi kumaha ampun paralun. Aya hiji makam anu di ditu oge teu sadayana terangeun eta makam saha. Jeung upami aya anu terang eta makam saha tong diguar tong disebatkeun eta makam saha. Da simukuring mah kula mah teu hoyong dipika terang ieu makam kula kusabab engke katurunan kula kahanap-kahanapna aya pancekadan aya pare omong sareng nu sanes karuhun anu satitis waris sagaris engkena sok bilih salah ngagunakeun ieu makam kula. Sok aya nu ka dieu menta-menta hayang munjung, hayang beunghar, hayang jago, hayang sakti jeung hayang-hayang sajabana. Hayang jadi artis mah wah hebat pisan kacidana ka dieu teh. Kitu. Aya simkuring mah kula mah sanes alim di pihak kitu. Da kuring oge muja ka Gusti nu Maha Suci. Itu aing dongkap ka dieu sadayana mah eta mangandua hayu ngandua sadayana. Jantan kana wasilah mangga tapi tong menta ka kula. Gitu. Heug bae ka dieu sok. Ade jaroh mah. Gak engke oge pamitos ka dieu mah upami sagaris saturunan silih asahna silih asis wangina sami da aya kana hate reget. Blos. Kuring teh saha, anjeun teh saha, jeung kudu kumaha anjeun di dunya gitu. Ya segitu tadi keterangannya ya kalau untuk skala wastu kencana ya gitu. Tadi memang saya sekarang teman-teman sudah mulai untuk berjarah-jarah ke tempat-tempat leluhur, tempat-tempat leluhur Sunda ya gitu. Nah, insya Allah diaping dijaring kalau orang karun ya. Oleh Allah diizinkan datang ke tempatnya langsung. Tapi ya saya tidak akan liput, saya tidak akan videokan bagaimana saya berjarah, bagaimana cara enggak gitu. Sekarang batong kikituan jang euy nanaonna maneh teh gitu. Gitu ya. Jaga adab oge sih. Iya, adab gitu. Jaga adab soalnya kalau sudah ada masuk teman-teman dalam hati sanubari kita kecampur nafsu. Itu saat-saat di kita itu wah mau kerasa gitu. Akan kerasa niat awal kita akan menggali sejarah, kita akan rekam ketika masuk ke sananya ada campur gitu. Aya anu jadi tanpa dipelak teh nah orang Sunda mah. Gitu. Aya anu tumbuh teu karasa gitu. Nah, eta teh bisa merusak teman-teman, bisa merusak tempat jaroh, bisa merusak kesucian tempat-tempat leluhur para wali gitu, tanpa disadar, tanpa dirasa. Karena banyak sekarang tuh banyak yang memegang amanah tapi tidak amanah. Banyak yang mengaku dirinya diberikan titah, diberikan waris,
gitu kan, tapi midunnya gitu kabarnya ya. Tapi alhamdulillah sabab. Jadi semuanya jadi keduniaan, ngambil untung ya. Misalnya dulu kan contoh kecil aja, dulu misalnya ada sumur 7. Dulu siapa aja bisa mandi ke sana, bebas, doakan. Tapi sekarang jadi apa? Diduitin gitu. Tapi alhamdulillah saya ini konten ini tidak untuk menyinggung siapapun dimanapun ya. Ini hanya untuk kalau orang sudah bilang panggeing, pengingat saja gitu ya. Karena semuanya di alam, manusia, tumbuhan, air, hewan itu semua menjadi satu padu dalam sebuah ciptaan. Itu sewang-sewangan, ngehiji, gitu. Ngatu. Itu kenapa kalau di Sunda, kalau misalnya ada orang sakit, suka ada syarat, oh syaratnya harus pakai ayam cemani, oh syaratnya harus pakai kembang 7 rupa, oh syaratnya harus pakai ini. Kalau orang yang nggak ngerti, orang yang nggak tahu, bilangnya wah bid'ah, musyrik. Tapi tidak tahu apa arti melati, apa arti mawar. Nah, kalau secara rangkumannya, kita itu dengan hewan, dengan bangsa jin, dengan pohon, tumbuhan alam, itu sama. Yang tadi raja pembuka dari tamak, sagara, lautan, sama. Kita tuh satu, ada jagat kecil, jagat besar. Itu sama-sama jagat. Gitu. Adanya kita, bukan karena adanya kita tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ada banyak aku dalam diri aku ini. Yang mana yang mau diakui? Jangan ngaku-ngaku. Karena pengakuan itu bukan diakui oleh diri sanubari sendiri. Gitu. Wah, itu berarti ya. bahasan eta mun. Kita putuskan aja itu ya. Tapi kita untuk bahasan ini sampai di sini dulu teman-teman. Yang pasti Prabu Siliwangi itu hanya gelar teman-teman ya, dan itu banyak sekali. Jadi yang moksa itu memang benar ajaran dari Hindu, tapi kalau di Sunda disebutnya ngahyang. Ya. Jadi ada yang memang meninggal ya, Prabu Siliwangi yang sampai penobatannya juga ada, penobatan Sumedang Larang sampai itu masih ada gitu keturunannya. Nah, yang moksanya siapa, di mana mungkin nanti kalau sudah dapat izinnya kita akan keluar kembali. Oh iya. Nah, ada yang ingat apa? Bahkan salah satu referensi pernah saya baca gitunya, mengatakan bahwasanya ada salah satu Prabu Siliwangi yang disunat. Iya. Wah, itu pasti bakalan seru, tapi sanes abi. Iya. Jalmina anu kedah ngaguar eta gitu. Iya, soalnya banyak akan kan sempat bilang kan bahwa kisah Prabu Kian Santang dengan Sayyidina Ali ya. Itu kan kalau dalam data sejarah jauh pisan. Waktu ieuna tahun-tahun jauh beda. Karena ada yang namanya Rakyat Santang, ada Kian Santang. Ada juga yang bilang Kian Santang bukan anak Prabu Siliwangi, dia penyusup dari Cina. Ya terserah itu mah, gitu kan. Gitu. Nah, terus yang paling ini juga yang paling ramai juga akan pernah bilang bahwa soal perang Bubat. Ini yang sekarang akan lagi coba cari tahu secara dohirna ya. Di konten yang pertama dulu akan bilang soal bahas perang Bubat, Prabuwangi, Palaya, putrinya saya namanya teh Diah Pitaloka. Bade mau dikawinkan dengan Raja Hayam Wuruk. Nah, yang terkenal apa? Patih Gajah Mada berkhianat. Jadi Prabuwangi Diah Pitaloka gugur di medan Bubat di Jawa Tengah. Kabarnya seperti itu. Padahal kalau yang akan mendapatkan secara rasa, secara batin, sebenarnya perang Bubat tidak pernah terjadi, teman-teman. Tidak ada pernah terjadi. Gitu. Kalaupun yang Patih Gajah Mada disebutkan sebagai pengkhianat, bukan yang Patih Gajah Mada, tapi ada punggawa prajuritnya. Mengadu dombakan 3 ini. Eyang Hayam Wuruk, Eyang Patih Gajah Mada, Eyang Prabuwangi, Diah Pitaloka. Disebutkan gugur. Meninggal di medan perang tidak. Ya, Diah Pitaloka itu ngahyang. Dan jadinya siapa nanti bisa ungkap sekarang ya. Yang mungkin teman-teman yang udah tahu pasti tahu, oh Diah Pitaloka jadinya ini seperti ini. Karena ada juga kabar yang menyebutkan bahwa salah satu Ratu Kidul itu adalah anak dari Prabuwangi. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini karena juga sudah 30 menit hitam. Iya. Kasihan buat teman-teman yang mungkin edit kuota, yang nonton YouTube-nya catering, gitu ya, kasihan gitu. Jika SIM kuring. Kalau yang wifi-nya luas ya nggak apa-apa ya, syukur alhamdulillah. Nanti kita sambung lagi insya Allah ya, kalau sudah ada waktunya, sudah ada izinnya. Tapi untuk saat ini segini dulu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, konten ini bukan untuk menyinggung siapapun, apalagi para sesepuh, penyepuhan, semuanya ya, bukan seperti itu.
Bukan untuk maksud itu, bukan. Hanya untuk sedikit, ayo kita meluruskan sejarah. Kalaupun memang pendapat yang berbeda tidak apa-apa, tapi jangan saling memaksakan kehendak, memaksakan pendapat, apalagi saling menghina, jangan, ya. Malu sama leluhur. Leluhur kita nggak seperti itu, masa kita seperti ini, ya. Jauh pisan ti sifat Siliwangi. Jauh pisan di sifat Siliwangi. Kalau sekarang itu banyak manusia itu kalau dibeli rezeki, ya. Misal dibeli beras nih, meributkan berasnya. Iya. Padahal beras itu kan bahan pokok, bisa dipasak, gitu kan. Jangan jadi manusia yang meributkan beras. Jangan jadi manusia yang hanya ibaratnya memutuskan persaudaraan, bermusuhan, apalagi saling mendalik, saling membunuh, menjatuhkan demi beras. Jangan ya, gitu. Semoga kita bisa jadi mulang kajati mulih ka asal. Biar di hari walagri sadayana, dohir batin, jiwa rasa akal sadayana ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa ditepangkeun deui. Kita ketemu lagi. Ya, alhamdulillah ini bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf dari saya, dari Tama. Tidak ada maksud apapun dalam konten ini. Kalaupun nanti misalnya ada yang motong-motong terus dia terserah lah ya. Itu urusan pribadi masing-masing. Ada yang dosa pedosaan itu semuanya ditanggung oleh sendiri ya. Yang menanam cabai akan jadi cabai. Ya. Gitu ya. Melak cabai jadi cabai, melak bonteng jadi bonteng. Melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Gitu ya. Baik, ya sampai ketemu lagi di konten selanjutnya bersama saya Ridha Rahasya ya. Yang ini akan juga ikut sedikit balelo nih omongannya ya. Karena ada beberapa yang ketika di gua nih darong kapten. Gitu. Aya nu leresna anu henteuna gitu, aya pacekadana gitu. Jadi sebelum kameranya mati rusak ya kan karena energi yang datangan berbanyak, jadi kita udahin dulu ya. Terima kasih Tama, udah mau masuk ke video akang nih, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita juga rahmat berkah melimpah semuanya, semoga bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf. Ingat, kaji dan olah kembali, jangan ditelan mentah-mentah ya. Beras aja telan mentah-mentah mah nggak enak kan ya. Kaji lagi, olah lagi ya. Baik, yang pasti tetap jaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Salah. Sampurasun.